Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Andri Indrawan, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah investasi dan pasar modal, serta rekan-rekan kelompok dari kelompok 2 yang hadir pada Google Meet ini, yang saya banggakan, dan rekan-rekan yang sedang menyaksikan video terkait pasar efisiensi yang akan dibahas oleh kelompok 2. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, yaitu Pasar Efisiensi dengan anggota kelompok terdiri dari Fitri Maulida, Nur Hayati, saya sendiri Dinda Arini, Lola Sri, Nia Agustin, Givari Pratama namun berhalangan hadir, Sabila Isnaini, Nik Amelista, dan Fiona Putri. Adapun beberapa poin atau hal yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada definisi, manfaat dan tujuan, bentuk-bentuk, konsep, karakteristik, hubungan dengan strategi investasi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai aja presentasinya. Kepada rekan saya persilahkan. Baik, di sini ada definisi pasar efisien. Pasar efisien adalah kondisi pasar keuangan di mana harga sekuritas membuat harga secara cepat dan akurat mencerminkan seluruh informasi yang tersedia. Sehingga dalam pasar yang efisien, tidak ada investor yang dapat secara konsisten memperoleh keuntungan di atas tingkat normal dengan memanfaatkan informasi yang sama, karena informasi tersebut sudah tercermin dalam harga pasar. Menurut Engine Fama, pada tahun 1970, pasar dikatakan efisien apabila harga sekuritas fully reflect all available information atau setiap informasi baru baik yang berasal dari laporan keuangan, pengumuman ekonomi, maupun berita lainnya akan segera direspon oleh pasar sehingga tercermin dalam perubahan harga sekuritas. Dengan demikian, pasar efisien menggambarkan mekanisme pasar yang adil dan transparan, di mana harga mencerminkan nilai wajar sekuritas berdasarkan informasi yang ada, sehingga peluang untuk memperoleh keuntungan secara sistematis menjadi sangat terbatas. Selanjutnya ada manfaat tujuan pasar efisien menurut Fama. Tujuan pasar efisien yang pertama, harga sekuritas mencerminkan seluruh informasi yang relevan. Artinya, harga saham sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya perusahaan. Kalau perusahaan kinerjanya bagus, harganya naik. Kalau kinerjanya kurang bagus, harganya turun. Yang kedua, investor tidak dapat memperoleh abnormal return secara konsisten. Artinya, investor tidak bisa terus-terusan untung besar dengan cara yang sama. Kadang bisa untung, tapi tidak bisa dipastikan selalu menang. Yang ketiga, mewujudkan pasar yang adil, kompetitif, dan transparan. Artinya, semua orang punya akses informasi yang sama, tidak ada yang curang atau main belakang. Selanjutnya, ada manfaat pasar efisien. Yang pertama, harga mencerminkan nilai wajar dan kinerja perusahaan. Artinya, harga saham sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya, tidak terlalu mahal atau terlalu murah. Yang kedua, alokasi dana lebih efisien ke perusahaan yang berprospek baik. Uang investor akan mengalir ke perusahaan yang kinerjanya bagus dan sehat, bukan ke perusahaan yang kinerjanya buruk. Yang ketiga, mengurangi spekulasi dan manipulasi harga. Karena informasi cepat menyebar, orang jadi sulit memainkan harga saham dengan seenaknya. Yang terakhir, meningkatkan kepercayaan investor dan stabilitas pasar modal. Investor jadi lebih percaya dan lebih berani investasi sehingga pasar menjadi lebih stabil. Baik, selanjutnya ada bentuk-bentuk dari pasar efisien. Yang pertama ada efisiensi pasar modal bentuk lemah. Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah apabila harga saham sepenuhnya mencerminkan seluruh informasi historis seperti data harga dan volume perdagangan di masa lalu. Implikasi harga di masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga di masa
depan. Hal ini berkaitan erat dengan teori random walk yang menyatakan bahwa perubahan harga bersifat acak karena dipengaruhi oleh informasi baru yang datang secara tidak terduga. Contohnya, jika harga saham PT ABC selama beberapa bulan terakhir selalu naik setiap awal bulan dalam pasar yang efisien, bentuk lemah, pola tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk meraih keuntungan karena informasi tersebut sudah tercermin dalam harga saat ini. Lalu yang kedua ada efisiensi pasar bentuk setengah kuat, di mana pasar efisien bentuk setengah kuat ini ketika harga saham mencerminkan seluruh informasi publik, termasuk informasi historis dan informasi yang telah diumumkan secara resmi kepada publik, antara lain yaitu kayak laporan keuangan perusahaan, pengumuman laba dividen, merger, dan perubahan kebijakan pemerintahan. Terus contohnya itu kayak ketika perusahaan mengumumkan kenaikan laba yang signifikan, harga saham akan langsung naik setelah pengumuman tersebut. Investor yang membeli saham setelah informasi dipublikasikan tidak akan memperoleh keuntungan abnormal karena pasar sudah bereaksi secara cepat. Lalu yang terakhir ada efisiensi pasar bentuk kuat, di mana pada bentuk ini harga saham mencerminkan seluruh informasi yang tersedia, baik informasi publik maupun informasi privat. Dalam pasar ini tidak ada investor termasuk orang dalam perusahaan yang dapat memperoleh keuntungan abnormal meskipun memiliki akses terhadap informasi khusus. Contohnya, jika direksi perusahaan mengetahui rencana merger sebelum diumumkan ke publik, dalam pasar yang benar-benar efisien bentuk kuat, informasi tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan karena harga saham sudah mencerminkan informasi tersebut. Baik, selanjutnya di sini ada konsep pasar efisien. Yang pertama ada dalam konteks keuangan, pasar efisien menekankan pada aspek informasi, yaitu kondisi di mana harga seluruh sekuritas mencerminkan semua informasi yang tersedia. Artinya, harga saham atau sekuritas yang ada di pasar sudah mencerminkan seluruh informasi yang tersedia, baik yang diketahui publik maupun yang sudah diproses oleh pelaku pasar. Yang kedua, ada informasi yang tercermin dalam harga meliputi informasi masa lalu seperti kinerja atau laba perusahaan, informasi saat ini seperti kebijakan dividen, seperti opini rasional yang berkembang di pasar. Informasi tersebut bukan cuma data sekarang, tapi juga mencakup informasi masa lalu, seperti kinerja perusahaan, laporan laba rugi, dan pergerakan harga sebelumnya. Selain itu, informasi saat ini seperti kebijakan dividen, pengumuman perusahaan, maupun kondisi ekonomi juga langsung mempengaruhi harga. Yang ketiga, ada setiap informasi baru yang masuk ke pasar akan segera direspon melalui perubahan harga sekuritas. Jadi, begitu ada berita atau pengumuman penting, harga sekuritas akan cepat menyesuaikan tanpa jeda waktu yang lama. Yang keempat, ada proses ini menunjukkan adanya penyesuaian harga menuju nilai keseimbangan baru sesuai dengan informasi yang diterima pasar. Proses ini menunjukkan bahwa selalu bergerak menuju harga keseimbangan baru. Dengan kata lain, sangat sulit bagi investor untuk secara konsisten memperoleh keuntungan di atas rata-rata hanya dengan mengandalkan informasi yang sudah tersedia, karena informasi tersebut sudah tercermin dalam harga pasar. Selanjutnya itu ada karakteristik pasar efisien. Yang pertama yaitu harga saham cepat dan akurat mencerminkan informasi baru. Artinya, setiap informasi yang masuk ke pasar, baik laporan keuangan, berita ekonomi, maupun kebijakan akan langsung memengaruhi harga saham. Tidak ada jeda waktu yang lama bagi investor untuk memanfaatkan informasi tersebut. Yang kedua, ada pergerakan harga saham bersifat acak atau random, yaitu harga saham bergerak secara tidak terduga dan tidak mengikuti pola masa lalu. Oleh karena itu, analisis berdasarkan data historis saja tidak cukup untuk memprediksi harga di masa depan. Yang ketiga, ada saham yang menguntungkan sulit diprediksi secara konsisten, yaitu dalam pasar efisien, investor tidak dapat secara terus-menerus memilih saham yang selalu memberikan keuntungan di atas rata-rata pasar. Yang terakhir, investor dan analisis tidak dapat memperoleh return di atas normal hanya dari informasi publik. Informasi yang tersedia untuk umum sudah tercermin dalam harga saham, sehingga penggunaan informasi publik saja tidak memberikan keunggulan khusus dibandingkan investor lainnya.
Selain dari karakteristik, sekarang ada hubungan pasar efisien dengan strategi investasi. Itu yang pertama itu ada pasar efisien pada strategi pasif lebih rasional. Jika pasarnya itu efisien, maka investor sulit mengalahkan pasar. Dan yang kedua itu tentunya analisis teknikal dan fundamentalnya itu tidak memberikan keunggulan yang berkelanjutan. Kemudian jika strateginya itu sesuai, maka strategi yang bisa dilakukan itu yang pertama buy and hold, yang kedua itu diversifikasi portofolio yang sesuai dengan teori, dan yang ketiga itu index investing atau reksadana indeks atau yang bisa disebut dengan ETF. Nah, tujuannya itu untuk menyamai return pasar dengan risiko minimal. Selanjutnya yaitu ada pasar kurang efisien, strategi aktif berpeluang. Jika pasar kurang efisien, investor berpeluang memperoleh abnormal return. Yang kedua ada terjadi mispricing dan informasi tidak langsung tercermin dalam harga. Dan strategi yang sesuainya yaitu yang pertama ada analisis fundamental mendalam, marketing timing dan stock picking. Terus yang terakhir ada value investing atau growth investing. Tujuannya yaitu untuk mengalahkan pasar. Baik, untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Yang dapat kami simpulkan adalah pasar efisiensi merupakan kondisi di mana harga aset keuangan telah mencerminkan seluruh informasi yang tersedia dari perusahaan terkait, baik informasi masa lalu, informasi publik, maupun informasi yang privat. Privatnya ini tergantung pada tingkatan efisiensinya. Lalu dalam pasar efisiensi, investor tidak dapat secara konsisten memperoleh keuntungan di atas rata-rata atau abnormal return. Hanya dengan memanfaatkan informasi yang ada, investor tuh bisa memperkirakan keuntungan yang akan mereka dapatkan. Karena informasi tersebutlah sudah tercantum juga dalam harga terkait harga sahamnya. Dengan demikian, pasar efisiensi menekankan bahwa pergerakan harga bersifat cepat menyesuaikan dengan informasi yang terbaru, sehingga strategi seperti analisis teknikal atau fundamental tidak selalu mampu memberikan keuntungan berlebih secara berkelanjutan. Jadi penting banget ketika kita masuk pasar efisiensi, seorang investor itu harus benar-benar memperhatikan pergerakan harga perusahaannya. Jangan sampai kita sudah melakukan invest terhadap saham tersebut, tapi kita langsung loss begitu saja, tidak peduli dengan pergerakan harga terbarunya. Maka itu bisa jadi malah menjadi bumerang untuk kita. Baik, mungkin segitu saja yang bisa kelompok 2 tentang pasar efisiensi presentasikan. Bila ada pertanyaan ataupun hal yang ingin kita diskusikan bersama, bisa nih rekan-rekan yang menonton tulis aja di kolom komentar, atau bisa menghubungi salah satu dari anggota kelompok 2 untuk diskusi dan bertanya-tanya lebih lanjut. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila masih banyak kurang dan banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.